dari manapun, kalau mencari kitab pertama, kitab nasab yang menyebut nama silsilah Ba'alawi dari Ahmad Al-Muhajir kita bernama Abdullah Al-Ubaidah, mesti kitabnya Al-Jundi. Itu pun saya kasih tahu. Ketika Al-Jundi menyebutkan nama-nama rentetan sanadnya Ba'alawi, sebetulnya ya, Al-Jundi tidak pernah menyebut nama Alwi yang putra Ubaidillah. Saya ulang. Sebetulnya ketika Al-Jundi atau Al-Ghanabi yang dianggap menyebutkan nasab Ba'alawi itu sebetulnya ada kesalahan. Bukan saja ada kesalahan, tetapi memang salah mencocokkan. Jadi yang disebut oleh Al-Jundi itu justru bukan keturunan Alwinya. Ya, Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentu saya lagi dicengangkan dengan adanya video yang diunggah oleh Gus Zaini pada 1 tahun yang lalu, di mana awal kali bedah tesis atau mempertanyakan keabsahan daripada kalangan Bani Alawi yang tersambung nasabnya ke baginda Rasulullah SAW, di mana saya katakan bahwa Gus Zaini amat sangat teliti dan kritisi tentunya. Beliau pada awal-awal munculnya permasalahan ini begitu amat sangat sigap dan mencari beberapa macam sumber-sumber yang tentu asalnya ini dari berbagai macam kitab. Ya, adapun keberadaan Gus Zaini saat ini, yang mana kita ketahui beliau berubah, ya wallahu alam, apakah beliau sudah menemukan jawaban, ataukah Gus Zaini hanya meneliti dan tidak sama sekali memberikan penegasan tentang hal ini dikarenakan kehati-hatian beliau. Tetapi ya saya melihat bahwa sebetulnya masih konsisten untuk Gus Zaini ini tidak mutlak sebetulnya membela dari kalangan Bani Alawi. Karena kenapa statement di awal hingga saat ini walaupun berubah, itu masih dalam tahap pengkajian atau penelitian. Dan dia masih menelusuri berbagai macam sumber-sumber di mana beliau yang menyusun strategi bagaimana beliau akan mengambil suatu tindakan yang finish, membuktikan bahwasanya hakikat daripada akidah yang beliau miliki itu betul-betul matang dan terperinci. Nah, bagi saya, apapun itu, prinsipnya adalah ya penelitian tetaplah penelitian, pertanyaan haruslah tetap dijawab, sekalipun itu bukan berasal dari tesis keiman. Baik dari kalangan-kalangan yang tidak sejalan ataupun tidak sepaham dengan kita, maka kita muslim wajib menjawab, karena yang dipertanyakan adalah sekali lagi menjadi rujukan kita di mana sumber syariat dan akidah kita. Jangan kan dari sumber pertanyaan itu yang beda pemahamannya dengan kita, bahkan sekalipun itu keluar dari kalangan kaum non muslim, maka wajib bagi kita untuk menjawab. Oleh karena itu kita perlu penelitian dalam hal ini, tidak gampang dan tidak mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu. Nah, saya tertarik untuk mendengarkan apa penjelasan daripada Gus Zaini, dan nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di mana penelitian-penelitian itu sebetulnya sudah lama terjadi dan akhirnya yang kita ketahui belum pula membuahkan hasil yang yang diharapkan oleh Kiai Imaduddin atau kelompok-kelompok yang masih mempertanyakan tentang keabsahan daripada kalangan Ba'alawi mengenai nasabnya tersambung ke baginda Rasulullah SAW. Nah, kawan-kawan, mari kita simak videonya sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahli khair wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya tidak tahu persis apa bedanya Rabitul Alawiyah dengan Naqdatul Ashraf ya. Tetapi yang jelas ini adalah Habib Zainal Abidin kalau tidak salah ya, Asegaf mewakili Naqdatul Ashraf ya. Ketika saya simak di bagian ini, awalnya cukup mengagetkan karena beliau menyebut nama kitab Tabaqatul Fuqaha Yaman yang menjelaskan atau termasuk kepada kitab yang sudah menjelaskan nasab Sadah Ba'alawi. Kalau misal benar seperti itu, berarti putra Ahmad Al-Muhajir yang bernama Ubaidillah atau bernama Abdullah dipanggil Ubaidillah dan keturunannya yaitu Alwi ke bawah, berarti sudah disebut oleh ulama abad ke-6. Bahkan lebih tua dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Al-Maz'umuh Annahu Katabahu Fahrurazi yang dianggaplah ditulis oleh Imam Fahrurazi. Fahrurazi itu wafat tahun 606 atau 605 atau 604, pokoknya sekitar itu, awal abad ke-7. Sementara kitab Tabaqatul Fuqaha Yaman ini ditulis oleh Ibnu Sabah Al-Ja'di ya, jadi bukan Al-Jundi, Al-Ja'di. Beliau itu lahirnya 543, wafatnya 586. Berarti lahir dan wafatnya di abad ke-6. Artinya sudah terjawab sebetulnya kalau ini benar. Tapi ternyata Habib ini salah menyebut judul kitab ya. Walaupun di situ kitabnya ditampilkan dengan Tabaqatul Fuqaha Yaman. Kenapa salah? Karena beliau sendiri yang mengatakan bahwa ini karya Al-Jundi ya. Ada yang bilang Al-Jundi, tapi sebenarnya dipakai Al-Janadi ya. Tidak sama masalah ya. Kita mau sebut Al-Jundi, Al-Janadi, yang penting orangnya itu. Ya sama dengan kita sebut Ibnu Abi, Ibnu Amba dan sebagainya. Yang penting orangnya sama. Ya, ini Abdullah Ubaidillah kita sepakat yang orangnya sama tuh. Jadi salah-salah sebut ya, tidak apa-apa. Nah, ketika beliau mengatakan ditulis oleh Al-Jundi, ya di situ Al-Jundinya berarti ya abad ke-8. Artinya berarti ini cuma salah menyebut kitab. Sebetulnya bukan Tabaqatul Fuqaha Yaman, tetapi As-Suluk fi Tarikhil Ulama wal Muluk. Dan itu sudah sering diulas dan memang dicari di kitab manapun, mesti kalau mencari kitab-kitab ulama nasab, yang pertama disebut karena yang paling senior, yang abad ke-8, yaitu Al-Jundi. Sementara kalau Kiai Haji Imaduddin kan tidak pakai Al-Jundi karena Kiai Haji Imaduddin berbeda. Ya. Maka Kiai Haji Imaduddin itu memakai kitabnya Harut As-Sakon ya, Al-Bulqah Al-Mufiqah kalau tidak salah, abad ke-9 tahun 800 sekian, sehingga berdasarkan jarak dari masanya Ubaidillah ini sekitar 550 tahun. Nah, kira-kira begitu kan, terputus riwayatnya. Sehingga menjadikan argumentasi itu sangatnya batil mengkopi karena terputus sekian lama kan begitu. Berarti sebetulnya kalau di bagian ini nggak ada informasi yang baru ya. Berarti memang dikaji dari manapun, kalau mencari kitab pertama, kitab nasab yang menyebut nama silsilah Ba'alawi dari Ahmad Al-Muhajir kita bernama Abdullah Al-Ubaidah, mesti kitabnya Al-Jundi. Itu pun saya kasih tahu, ketika Al-Jundi menyebutkan nama-nama rentetan sanadnya Ba'alawi, sebetulnya ya, Al-Jundi tidak pernah menyebut nama Alwi yang putra Ubaidillah. Saya ulang. Sebetulnya ketika Al-Jundi atau Al-Ghanabi yang dianggap menyebutkan nasab Ba'alawi itu sebetulnya ada kesalahan. Bukan saja ada kesalahan, tetapi memang salah mencocokkan. Jadi yang disebut oleh Al-Jundi itu justru bukan keturunan Alwinya. Ya, Abdullah oke. Nah, Abdullah itu punya beberapa anak.
Salah satunya Alwi, ada yang Basri, ada yang Jadid. Justru yang disebut oleh Al-Jundi itu yang jalur Jadid, bukan yang jalur Alwi. Ya, tetapi Allah alam entah kenapa di bawah tiba-tiba bertemu dengan Bani Alawi yang kita kenal di mana atasnya Alwi. Maka kata salah satu dari kitab itu dikatakan bahwa Tajawuz Al-Jundi itu keliru dicocokkan. Artinya tidak pas, aturannya bukan itu. Saya bacakan. Coba perhatikan, ini ada kitab Ithaful Ahibati fi Bayani Mushtabahi An-Nisbati. Ya, jadi jamaknya Habib itu Al-Ahibatu atau juga Al-Ahibba ya. Kalau Habaib itu jamaknya Habibatun. Jadi kalau dalam Al-Quran kita baca Syu'oban wa Qobailah ya. Qobailah itu jamak dari Qobilatun ya. Begitu juga Khola'ifah fil Ardi, jamak dari Kholifatun ya. Jadi kalau Habibun jamaknya itu Ahibatun atau Ahibba ya. Itu paduannya sama dengan Syadidun. Nah dalam Quran ada Asyidda'u itu dari kata Syadidun, jamaknya Asyidda. Jadi Habibun jamaknya Ahibba. Nah, tapi ya usah apa-apa lah ya, Habibatun, Habibun, Habaib apa-apa lah sama ya. Perhatikan di sini saya baca ya. Ini kitabnya, ini syarif ya, Al-Imam bin Muhammad Al-Habsyi ya, Al-Husaini kalau tidak salah. Perhatikan saya baca, wa qad ishtahara indal mu'arrikhina wal nasabina, dan sungguh telah masyhur di kalangan para ahli sejarah dan juga para ahli nasab ala barul aqsari, melintasi waktu atau dari masa ke masa. Dan nasab ini kan bicara nasabnya Bani Alawi ya. Al-Hashimi, yang Hashimi ya, berarti dulu Rasulullah ya, nasabnya Hashimi, Bani Hashim gitu ya. Faminhum, maka sebagian dari ulama-ulama itu ala sabil misal ya, contohnya ya. La al-hasr, bukan mencakup semua. Jadi disebut ini hanya sebagai percontohan saja, sebagai saja ya. Jadi dipertegas di sini ya. Yang pertama adalah Al-Mu'arrikh Al-Yaman atau Mu'arrikh Al-Yaman, ahli sejarah di Yaman, Al-Jundi atau Al-Janadi ya, dari daerah Janad ya, Al-Janadi ya. Al-Mutawaffa mabainah tahun 732 atau 730 ya. Jadi abad ke-8. Meski itu yang pertama kali disebut ya. Seharusnya kalau ada yang lebih tua mesti disebut, tidak mungkin tidak disebut karena kan jaraknya jauh Pak ya. Abad ke-4, abad ke-5 kok ini yang lebih pertama malah abad ke-8. Walaupun ini bicara ini hanya contoh, tapi nama mencontohkan mestinya yang disebut itu yang paling pas, yang paling tua. Dalam kitab Al-Jundi ya mesti. Kenapa Ubaidillah sama dengan Abdullah? Karena kitab Al-Jundi menyebut nama Abdullah. Begitu juga dalam Al-Hadid itu menyebut kitab Al-Jundi. Itu juga yang paling tua. Nggak ada yang lebih tua dari itu. Makanya saya bilang, ya, kalau debat dari kitab yang lebih tua ya selesai sudah Al-Jundi, nggak ada yang lagi ya. Kalau ada kan seharusnya disampaikan kitab ya, kitab dari ulama nasab ya. Kalau di sana catatan pribadi atau apa lain gitu ya. Ini kan kitab ulama nasab, saya kasih pertegasan di situ ya, biar fokus ya. Kemudian dalam kitabnya Asyuk ya, Fi Tabaqatil ulama yang belum. Hasyuqala fi sama dengan Al-Murikakan dalam kitab itu jilid 2 halaman 135 ya. Minhum ya, Abu Hasan Ali, perhatikan kemarin sini ya. Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Jadi ini adalah jalur dari keturunan Ubaidillah atau Abdullah yang bukan Alawi tapi yang Jadid. Ya, kalau kita baca kisah Jubair kan ada Abdullah itu ada 3, Alawi, Basri, Jadid. Ini ternyata yang disebut oleh Al-Jundi itu yang jalur Jadid, bukan yang jalur Alawi ya. Kira-kira begitu ya. Kemudian langsung bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain As-Siti ya, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah. Kemudian berikutnya wa yuqafu bi Syarif Abdul Jadid. Nah, dan dikenalnya ya dengan nama Abdul Jadid atau dikenal dengan panggilan Asy-Syarif Abdul Jadid. Pindah ahli Yaman menurut penduduk daerah Yaman begitu ya. Asluhu asal muasalnya min Hadramaut, dari Hadramaut. Min Ashraf Naka, dari Syarif di sana. Yuqafuna di Ali Ba'alawi yang dikenal dengan Ali Ba'alawi. Nah, ini enggak nyambung kan? Di mana ada nama Ba'alawinya di atas itu satu pun tidak ada ya. Jadi seolah-olah ini berasal dari Ba'alawi padahal ini berasal dari Jadid. Jadid saudaranya Alawi. Mana bisa kita sebut berasal orang di bawahnya. Seharusnya ini mungkin sama dengan Ba'alawi tapi setidaknya di sampingnya. Tidak mungkin orang disebutkan kepada saudaranya kan begitu ya. Ba'alawi itu kan dikenalnya adalah dari Alwi bin Ubaidillah. Sementara ini yang disebut Abu Jadid ini adalah dari Jadid, saudaranya Alwi. Berarti kan keliru. Alwi ini keliru menjatuhkan ya. Mau menyebut orang itu tetapi keliru atau orang kita tidak kenal ya. Ila angkau sampai berkata cuma sama dalam Mekah. Kemudian Abu Jadid itu berangkat ke Mekah. Ya. Pada tahun kemudian para ulama atau mereka menyebut anahu itu fi Mekah bahwa Abu Jadid itu diwafatkan atau wafat di sana. Ya. Sekitar tahun 620 ya. Jadi wafatnya tahun 620. Karena hafidh asli dan beliau itu adalah hafidh di masanya ya. Walaupun baru idzaka fil Yaman nadir dan ketika itu tidak ada yang bisa menyanyi dia. Artinya yaitu ujian ya. Tidak ada yang setara dengan dia ketika di Yaman ya. Fil Fathul Hadis ya, di dalam mengetahui hadis, dalam pengetahuan hadis ya. Kita selesai. Qultu maka menurut saya ya. Wa inna nasabahu Al-Jundi ila Ashraf Al-Alawi tabarruzan ya. Sebenarnya Al-Jundi ini menisbatkan Abu Jadid itu kepada Ali Ba'alawi adalah melampau atau keliru ya, keliru ya, tidak sesuai dengan semestinya ya. Wa ila rawin Ali akhihi, karena sesungguhnya dia itu adalah ahli keluarganya atau saudaranya Alwi yaitu Abdul Jadid ya. Asy-Syarif Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhadir. Kama huwa wadihun fi umur nasabihi, sebagaimana itu sudah jelas di dalam yang tiada jalur nasabnya ya. Wa hada tadarus, dan hal ini kealpahan seperti ini atau keliru pemasangan seperti ini ya. Maujudun inda nasabin, hal yang biasa terjadi atau kadang-kadang ada umum di antara para ulama nasab itu. Fantasibu qabilatun ila rajulin, maka kadang-kadang sebuah kabilah itu dinisbatkan kepada seseorang wa ada tertentu masyhur yang masyhur ya. Jadi sebetulnya yang mau disebut oleh Al-Jundi ini adalah Bani Jadid, bukan Bani Alawi, tetapi karena yang terkenal itu Bani Alawi, maka mana oleh Al-Jundi ini dinisbatkan kepada Bani Alawi. Sebetulnya itu bukan keturunan Bani Alawi ya. Jadi Al-Hafidh Abu Hasan yang Hafidh asli itu bukan dari Bani Alawi, tapi dari Bani Jadid begitu ya. Nah, jadi kan di sini dijelaskan bahwa Al-Jundi itu ternyata keliru ketika dinisbatkan dari Allah alam. Ini saya hanya tidak mau menyampaikan pesan apa tentang ini, saya cuma menyampaikan bahwa makanya kita disandingkan oleh Kiai Bahan itu kok beda sekali nasab Alawi dengan nasabnya siapa itu dengan nasab Abdullah yang dijelaskan oleh Al-Jundi jauh sekali mana-mana ya. Yang di sebelah sini jadi di sini Alwi dan sebagainya. Oke, dan Al-Jundinya keliru memasangkan, seharusnya bukan di situ jalurnya ya. Jadi itu jalur yang Jadid, sementara Alwi itu jalur yang Alwi bin Ubaidillah.